Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Ayuniran, NIM 2020-12078 akan mempresentasikan mengenai rencana proposal tugas metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi, Partisipasi Masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi empiris pada desa-desa di Kecamatan Gembong tahun 2022. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu di Indonesia membutuhkan bangunan infrastruktur seperti apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dengan membangun desa agar semakin maju dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dana desa ini dikelola oleh aparatur desa, di mana dana ini digunakan untuk pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, sangat besar sekali. Diketahui bahwa Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dengan adanya hal ini, dana yang diberikan sangat besar. Dikhawatirkan para aparatur desa tidak bisa mengelola dana tersebut dengan bijak. Maka dari itu diperlukannya akuntabilitas dalam mengelola dana-dana tersebut. Oleh karena hal itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut pada desa-desa di Kecamatan Gembong. Rumusan dan tujuan penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, di sini ada 4 penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang pertama dari Tobing dan kawan-kawan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang kedua, ada dari Pahlawan dan Wijayanti pada tahun 2020. Penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga, ada dari Pramayoga dan Ramanta pada tahun 2020. Menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang terakhir, ada dari Anggreni dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitiannya menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan peran
perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut adalah kerangka teori dalam penelitian ini. Kerangka teori ini di mana kompetensi aparatur desa yaitu X1 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi atau X2 juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga, partisipasi masyarakat atau X3 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga, kejelasan sasaran anggaran. Yang keempat, kejelasan sasaran anggaran juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau data konkret. Data penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan secara langsung kepada perangkat desa atau aparatur desa. Kuesioner juga diberikan langsung kepada aparatur desa di desa Kecamatan Gembong yang ditentukan sebagai sampel sesuai kriteria peneliti dengan menggunakan skala Likert. Yang terakhir yaitu pengolahan data. Pengolahan data penelitian ini yaitu menggunakan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution, yaitu program yang menggunakan perhitungan komputer dengan kemampuan dalam analisis statistik yang tinggi dan sistem pengolahan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian materi dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.